Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nuranida Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Tangerang. Jadi teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang public speaking di era digital untuk generasi Z. Teman-teman, pernah nggak sih kalau kalian itu suka gugup, suka ngeblank, suka lupa saat berbicara di depan kelas atau saat tag konten seperti ini? Pernah nggak? Pasti pernah ya, karena sama, saya pun juga seperti itu. Jadi begini teman-teman, seperti yang kita tahu ya, di era seperti ini, digital itu udah sangat berkembang dengan pesat sekali. Karena berkembang dengan sangat pesat, public speaking itu sangat penting. Jadi saya ini akan mencantumkan beberapa survei di sebelah sini. Yang pertama adalah survei menurut HICE Japan. Jadi menurut HICE Japan, 36% perusahaan menilai kemampuan komunikasi sebagai soft skill paling penting yang harus dimiliki Gen Z di dunia kerja. Nah, yang artinya seberapa canggih skill digital kita kalau tidak ada kemampuan komunikasi, ide-ide bisa hilang. Kenapa kok bisa hilang, Kak? Kenapa kok bisa hilang, Kak? Itu karena kita tidak bisa menyampaikan ide-ide yang ada di otak kita, atau kita tidak bisa menyalurkan ide-ide efektif kita kepada publik. Karena tidak mungkin kan publik itu udah tahu apa yang kita pikirin sekarang. Jadi kalau di dalam survei HICE Japan, dengan perubahan teknologi, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sangat penting bagi organisasi dan memastikan bahwa para profesional tetap relevan di dalam dunia kerja yang terus berubah ini. Selanjutnya yang kedua, kenapa berbicara di depan umum itu masih relevan ya saat ini? Dalam jurnal University of Florida, Norman W. Edmund memperkirakan bahwa pada tahun 2020, jumlah pengetahuan di dunia itu berlipat ganda setiap 73 hari. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan konten. Mengkomunikasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami orang lain jadi lebih penting saat ini daripada sebelumnya. Kalau dulu itu kita berkomunikasi media telepon aja atau media surat. Dan sekarang ini handphone aja udah canggih banget. Dan sekarang lebih banyak orang membuat konten daripada bekerja kantoran, atau mereka mengimbangi keduanya. Maka dari itu public speaking itu sangat penting teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, atau yang ketiga, public speaking adalah kunci kesuksesan di era digital. Di dunia kerja, kemampuan public speaking seringkali menjadi nilai plus. Banyak sekali perusahaan yang menghargai karyawannya dengan soft skill public speaking. Kemampuan berbicara yang handal atau public speaking yang bagus, kita bisa dapatkan relasi-relasi orang dari berbagai macam latar. Tetapi teman-teman, saat ini itu banyak juga orang-orang yang masih lebih menyukai bekerja di belakang layar. Jadi mereka lebih suka belajar via online yang tanpa harus interaksi sosial dengan orang-orang via online maupun offline. Karena apa teman-teman? Orang yang biasanya lebih menyukai pekerjaan di balik layar komputer itu, mereka hanya akan berinteraksi dengan orang saat mereka selesai bekerja, atau saat bekerja tapi dalam suatu forum itu saja, atau hanya bertemu dengan orang via Zoom meeting, yang dimana Zoom meeting ini terkadang orang tidak terlalu banyak berbicara atau menyampaikan ide-idenya hanya sedikit. Nah, untuk mengasah public speaking kita, ada beberapa cara nih teman-teman yang bakal saya kasih tahu untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah berbicara di depan umum setiap harinya, atau memperluas cara kita berkomunikasi public speaking. Kalau berdasarkan survei saya, orang-orang di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia berdiri di depan audiens tertentu dan berbicara. Bahkan ada publikasi bulanan yang memuat ulang beberapa pidato terbaik dari seluruh Amerika Serikat, yaitu Vital Speeches of the Day. Untuk mengasah public speaking itu, kita bisa memulainya dari hal yang paling kecil. Yang pertama itu, kita bisa latihan berbicara di depan cermin, atau kita sering membuat video. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan media sosial dengan benar. Selain itu, kita juga bisa bergabung ke komunitas atau organisasi tentang public speaking. Bahasan tentang public speaking di era generasi Z sekarang ini. Teman-teman, public speaking itu bukan tentang siapa yang
pintar bicara atau jago ngomong, tapi siapa yang berani untuk menyuarakan gagasannya. Jadi sekian tentang pembahasan malam ini dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.